Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Askia 3 TV. Karena hari ini insya Allah Ana bersama dengan Ustadz Agus dan Ustadz Khalid. Alhamdulillah kita akan berbincang santai di program RPP bukan ya, LKS, lucunya kelakuan siswa. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum soleh-soleha. Di kesempatan bahagia ini bisa bersama Ustaz Agus dan Ustaz Khalid yang jadwalnya sibuk. Sibuk. Apa kabar Ustaz Agus? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan. Terima kasih yang pertama ucapkan kepada Ustaz Grim yang semakin subur, mudah-mudahan Alhamdulillah diseburkan rezekinya, amin, dilancarkan rezekinya, dan juga mudah-mudahan di samping saya Kakanda mudah-mudahan. Ustaz Khalid gimana kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih sudah bisa menyapa Ananda semuanya di sini. Semoga di rumah juga pada sehat semuanya. Amin. Jadi kemarin banyak yang tanya Ustaz Agus tuh yang mana, yang ini ya, soleh-soleh kelas 1, kelas 2, Ustaz Khalid yang mana kelas 5, anak-anaknya ini. Kalau Ustaz Khalid kelas 5 apa sekarang? Alhamdulillah sekarang di pegang kelas 5E. 5E, alhamdulillah. Kalau Ustaz Agus sekarang kesibukannya apa nih Ustaz Agus? Kesibukannya Masya Allah masih dalam berkahnya cinta Al-Quran. Alhamdulillah, beratnya menurut Ustaz Agus. Jadi terharu nih. Terharu. Dia nangis. Bisa biar tambah terharu, tambah berkah karena kita berada di bulan yang penuh berkah, bulan di mana Rasulullah dilahirkan. Masya Allah. Kita awali dengan bersolawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kita bersolawat dulu. Solawat dulu, siap Ustaz Agus. Dimulai. Sama Khalid kita iringin aja ya. Ustaz Agus suaranya bagus. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Muhammad Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Ustaz Grim, mudah-mudahan soleh-soleha ayah bunda, semoga dengan berkahnya sholawat ananda kita, putra-putri kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, senantiasa mengikuti Rasulullah, yang senantiasa istiqomah membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya bunda soleh-soleha sudah dibuka dengan sholawat ini di bulan kelahiran Nabi ini ya. Kita langsung tanya juga nih Ustaz Agus. Ustaz Agus, sebetulnya biasanya kalau di Askia ini ya kan perlu ayah bunda dan soleh-soleha tahu, Ustaz Agus ini yang paling lama di antara kami di Askia gitu. Kegiatan apa aja sih biasanya kalau di sebelum pandemi ini, kalau di bulan Masya Maulid Nabi ini? Allah, ayah bunda soleh-soleha, kalau berbicara masalah Askia, Ustaz kadang suka kangen sama anak-anak. Masya Allah. Kangen Ustaz,
biasa. Anak-anak Askia berapa? Askia 3 kan? Askia 3 Askia 3, tentunya. nggak ada yang lain. Ustaz Khalid Askia 3 ya. Askia 3. Askia 3. Askia. Tarik sis. Nah, kegiatan apa sih tadi? Kegiatan apa biasanya biasanya? kalau sebelum pandemi ini ketika menyambut peringatan Hari Besar Islam, kita suka diadakan tentang diantaranya memperingati, meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Karena ayah bunda, putra putri kita di Askia ini diajarkan untuk mencintai Rasulullah, menghidupkan sunnahnya, Cinta Allah, cinta Rasulullah. cinta Allah, cinta Rasulullah. Diawali dengan sholat subuh berjamaah, saum, Senin Kamis, sholat duha, hafalan Quran. Makanya tentunya ayah bunda ini diantaranya salah satu yang Allah berikan rasa nikmat yang luar biasa bisa menyekolahkan anaknya di Askia 3. Ini berkah ya buat Berkah orang tua. kita semua, Masya Allah. Memang apa perbedaannya dengan bisa kita sekolah dengan sekolah yang biasa? Benar formal Ustaz yang Khalid kayak nih. gitu? Benar. Kelebihannya apa? Nah, ini Karena memang anak di sini juga baru Oh, 1 benar, tahun lah. benar. Gitu. kelebihannya diantaranya dari sekolah yang lain, karena kita sebagai sekolah Islam terpadu menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak yang mulia. Akhlak diutamakan nomor Akhlak, 1. iya. Sebelum pembelajar itu yang kan akhlak duluan ya. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu mencintai orang-orang yang gemar banyak melaksanakan amal kesayangan, amal musaik-saik, amal yang baik-baik, amal yang baik-baik. Untuk apa? Mengundang cinta dan rahmatnya Allah. Maka soleh-solihah dari mulai mereka masuk kelas, cium tangan Ke gurunya Ustaz. Masya Allah. Benar ini pemandangan yang tidak biasa sebetulnya. tidak Kalau di biasa. sekolah biasa biasanya dianterin orang tua langsung masuk kelas, tapi ini disambut sama ustaz-ustaznya. Benar kan Ustaz Khalid ya? Disambut gitu. Ini luar biasa. Kalau sih. menurut Ustaz Khalid ini setiap pagi melihat pemandangan yang cukup indah, cukup luar biasa ketika Saling mereka senyum mah itu, Senyum, senyum, sapa. sapa, Masya Allah. Paling kalau rindu ketika normal itu di depan tuh parkir. Saling apa? Iya gitu. Itu di situ ada. ini salah satu Jaga parkir juga. Iya, itu luar biasa. Di situ ada saling sapa, di situ ada Saling senyum. sapa. sedekah juga. Sedekah, ya. Maksudnya sedekah. Jadi ya Bunda biasanya kalau guru-guru Quran dulu itu bergantian menjaga, bukan jadi tukang parkir tapi Untuk memudahkan ayah bunda gitu, menyapa juga, memudahkan mereka menyapa solih-solihah di depan itu udah ini ya. Ustaz Khalid mungkin sudah tahu Menyambut pengalaman luar biasa. yang luar biasa. Mungkin ada salah satu pengalaman yang dari nggak ada di sekolah lain gitu. lain. Nggak Kita nanya, coba ya Ustaz, apa? Ana mau nanya selama di Askia Bebas lah dia matanya nggak apa. yang Ustaz rasakan itu seperti apa sih? Dari mulai ininya dulu mungkin ya, diri sendiri Diri apa sih yang sendiri, dirasakan yang gitu. dirasakan. Kan sebelumnya Ustaz Khalid juga sempat ngajar di sekolah-sekolah yang Bahkan di berbeda. Nusantara, di luar pulau juga. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi Ustaz. pernah ya katanya di luar Pulau Jawa pernah gitu ya. Di mana tuh Ustaz Khalid dulu? Pertama Dulu 2011 Ana pernah di daerah itu timur Indonesia. Masya Allah. Tepatnya di Papua, Jauh. Manokwari, Luar Papua biasa. Barat. Pas pernah Ustaz Agus ke situ? Abdi mata aja. Berkah di Allah. Berkah luar ya. biasa. Subhanallah, Allah hadirkan Allah hadirkan pengalaman yang luar biasa. Berbagi Dari di Papua ke Sukabumi. Sukabumi. Kebayang ya. Kebayang, Masya Allah. 2011, kemudian 2012-nya pulang ke Pelabuhan Ratu. Alhamdulillah dari sana sampai 2019 Lama. mengajar di Pelabuhan Ratu. Dan Jadi- akhirnya atas kehendak Allah. Allah Subhanahu wa Allah yang taala menemukan ditakdirkan anak bergabung di Azkia ini 2019. Jadi di Azkia ini alhamdulillah jadi teman-temannya yang paling utama itu. Jadi rekan-rekan kerjanya Rekan saling kerja. mendukung. Dalam Tidak kebaikan. saling memberi Berbagi dukungan, kebaikan. motivasi, terutama mengingatkan bahwa ketika kita salah mengingatkan agar senantiasa dalam jalan kebaikan. Itu saja mungkin intinya yang paling utamanya itu saling mengingatkan. Saling mengingatkan.
Alhamdulillah. Dan juga di sini alhamdulillah bukan hanya anandanya semua yang terus Yang belajar supaya gitu ya. belajar Benar belajar banget, Al-Qur'an Ustaz. itu, tapi Benar. gurunya juga alhamdulillah Terus sekolah, terus gurunya pun sekolah belajar. alhamdulillah. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya. Semakin asal kita punya keinginan insyaallah itu saja. Yang benar ya itu Ustaz Ali dan Ustaz Agus ini juga. Jadi cuma di Askia itu yang diajak, bukan diajar apa di mendapatkan ilmu itu bukan hanya siswanya aja, tapi gurunya pun Dituntut dituntut untuk terus Belajar. belajar. Makanya hanya sekolah di Askia yang mendidik para pendidiknya, bukan mendidik peserta didik, tapi mendidik para pendidiknya agar bisa menerima berbagai macam peserta didik yang datang ke Askia 3. Karena kan yang di Askia 3 ini, wah subhanallah, masya Allah, anaknya tuh berbagai macam kan. Ustaz Agus tahu sendiri di kelas yang paling lama ada yang bisa dibagikan nggak? Subhanallah. Ada kan yang Lucu-lucunya gimana? lucu lah, gemes. Di antaranya salah satu keajaiban. Benar keajaiban ini. Menurut abdinya, saya kira. Seperti Ini apa? Seperti apa contoh? Jangan sebut nama ini mah ada lah Ini pokoknya. contoh misalkan Allah memberikan kemudahan bagi orang-orang yang mempelajari menghafal Al-Quran. Masya Allah. Contoh, ini anak-anak, namanya juga anak-anak. Nah, anak-anak pengen semua coba kan, Ya, biasa. namanya anak-anak. Tiba-tiba masuk nih pelajaran Al-Quran. Quran. Masuk pelajaran Quran. Masuk. Harus ada suara gitu ya, Bro. Kan ceritanya karena seorang guru itu harus senang. Ketika masuk kelas itu harus ikhlas. Belajarnya harus gimana? Nah benar itu ya, karena di Asia itu pendidikan tuh pada ikhlas semua rata-rata. Ikhlas beramal. Ikhlas beramal. Amal, benar ikhlas beramal. Guru ikhlas. Guru ikhlas. Ya, itu guru ikhlas ya, mudah-mudahan jadi guru semuanya. Karena memang kalau kita misalkan ketika kita mengajar tidak ikhlas itu nanti tidak berdampak kepada anaknya. Masya Allah. Lanjut. Lanjut lagi cerita. Habis tereret. Gimana lagi? Itu apa? Ini ceritanya nih. Ketika bel masuk kelas, Benar jago, Brin. Tanya depan kelas. Udah di depan kelas, masuk. Akan belajar Al-Quran. Akan belajar Quran. Diawali dengan berdoa karena memohon kepada Allah agar segala aktivitas yang kita lakukan itu diridhoi, dimudahkan, dilancarkan. Terus dengan berdoa. Nah, udah berdoa, solih-solihah, kita belajar Al-Quran pada semangat. Masya Allah, udah Askia 3 siswa biasa. Ayo Ustaz, cepetan Ustaz kita belajar Al-Quran karena pengen masuk surga. Karena guru-gurunya pun menarik, Bunda, seperti Askia 3 tuh jadi nggak bikin bosen gitu. Parantos gitu, udah belajar, mulai merojaah. Udah merojaah, menghafal Al-Quran. Nah, tiba-tiba apa? Tiba-tiba di situ ada anak tidur. Jam siang ngantuk. Bukan ngantuk, mungkin ngantuk. Kayaknya tahajud berendah. kayaknya semalamnya kan karena dituntut juga. Dituntut ya kan. Sholat berjamaah subuh. Dibiasakan lah. Dibiasakan qiyamul lail. Sholat tahajud. Tapi ada ya yang capek mungkin. Karena malamnya saking cinta pada Rasulullah, beliau bangun tengah malam jam 3 sholat tahajud, dan kemudian anak itu ketika jam 11 ngantuk capek kayaknya. Yang tahu anaknya siapa boleh komen di komentar. Ustaz nggak tahu ya. Terus gimana setelah tidur itu? Tiba-tiba setelah tidur, Qurannya dipegang, dipeluk, dia tersandar, tidur. Dikira lagi menghafal ya? Dikira, nah, karena kan kita harus berhusnuzon. Bener ya, Kita tidak boleh membentak anak, nggak boleh. Nggak boleh ngedoain yang jelek-jelek. Kita di Askia 3 nggak pernah ada yang membentak. Tidak ada. Karena di hadapan Allah itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dari rahim ibunya itu dalam keadaan suci, mulia. Nggak ada anak yang nakal, nggak ada yang anaknya. Jadi doa tergantung kita yang mengarahkannya. Ya. Alhamdulillah. Askia 3 ini. Askia 3 ya Bun, nggak ada bukan Askia yang lain, Askia 3. Setelah belajar, mulai menghafal dengan penuh ketelitian, melihat anandanya semua yang lagi pada ngafal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Anak yang tadi gitu ya? Anak yang tadi lagi peluk Al-Quran.
Saya liatin aja berhusnuzon, mungkin lagi khusuknya, lagi murojaah, duduk. Lama kelamaan, yang lain udah pada nambah hafalannya, dia tidur. Sampai beres. Tibrak. Sampai tibrak beres. Nah, karena ayah bunda perlu diketahui ketika pelajaran Al-Quran itu ada setor hafalannya. Setoran hafalan Ustaz? Iya, biasa. Udah setor hafalan, setiap anak itu diwajibkan menyetorkan hafalan pada saat jam tersebut. Oh iya, langsung gitu ya? Nah, langsung. Nah, yang menjadi tanda kekuasaan Allah tertanam di setiap pelajaran Quran itu apa? Satu, karena yang lainnya diperhatikan lagi pada ngapalin Al-Quran, yang laginya lagi nambah hafalan Al-Quran. Yang ini mah kalem aja gini gitu. Yang ini dia lagi menikmati indahnya tidur. Karena malamnya tahajud. Bisa juga tadi mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan sama Ustaz, jadi terlalu dan suaranya menikmati anugerah lantunan juara lah Al-Quran. Bisa jadi Ustaz dari udah nyetorin hafalin semua, tiba-tiba yang lain pada nyetor, yang ini pada nyetor. Karena saya tahu dari awal dia tidur, yang ada keajaibannya itu apa? Ketika dia dites hafalannya, walaupun dia tidur, walaupun dia tidur, tapi setelah bangun ditanyain, hafal nggak surat ini? Paling lancar. Ini Masya Allah. Berarti walaupun dia tidur, tapi mendengar. Itu bisa jadi akibat dari tadi gurunya yang ikhlas tadi dari yang ikhlas. Ketika ikhlas bisa berdampak, maka ilmu pun nyampainya cepat. Sampai. Makanya Cuman di Askia ya kayak gitu. Kalau di sekolah kalian mungkin anak-anak yang tidur bangun, dilempar. Padahal kita nggak tahu, mungkin semalamnya udah tahajud, dia mulai sholat. Anak baru tuh mendengar cerita ada yang tidur gitu kan. Hafal, belum hafal tapi bisa hafal Quran. Keren ya. Hanya di Askia 3, nggak ada lagi yang lain, nggak ada yang lain. Ini salah satu Al-Quran yang menjadikan gen Askia Quran. Karena salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, tilawah Al-Quran yang senantiasa istiqomah itu tiada lain Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan Quran tersebut. Bukan hanya saja di akhirat, dunia dan akhirat. Termasuk kedua orang tuanya ya. Termasuk kedua orang tuanya. Bundanya bangga banget. Ayah bunda suatu berkah masukin ke Askia 3. Suatu keuntungan. Biasanya kan kalau masuk sekolah lu beban ya sana jajan dia, budak jajan. Tapi kalau makal Askia 3 cukup bisa dapat untung juga. Untungnya apa di akhirat nanti ya? Dunia dan akhirat. Yang ku cari dunia akhirat. Jadi kayaknya suaranya mirip kayak itu Agus MGI dulu. Tidak ada ya? Kayaknya. Jangan-jangan ini Agus MGI. Sekarang sesuai kata yang panjatkan di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala itu kita berdoa, ada orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keuntungannya hanya di dunia saja. Kebanyakan gitu ya. Tapi akhiratnya nggak dapat. Tapi kata Allah di dalam surat Al-Baqarah, berdoalah untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Agar kita selamat di dunia dan akhirat, maka jangan lepas dari Al-Quran dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ya Askia 3 itu bukan hanya siswanya aja ya yang dekat dengan Al-Quran, karena gurunya pun semua pendidiknya di sini itu semua termasuk tenaga pendidiknya semua bukan hanya guru, tidak lepas dari Al-Quran. Jadi tangan dia asa dulu itu maca Quran deh gitunya, gigi teh asa yang maca Quran karena saking seringnya gitu. Awalnya sih memang dipaksakan gitu ya, tapi setelah lama kelamaan jadi terbiasa. Kok nyaman gitu lah. Jadi ketagihan. Pegang Al-Quran itu. Masya Allah ya Bunda, cuma di Askia 3 ini ada kisah yang salah satu kisah yang bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih juga ya Bunda yang suka membangunkan anandanya, bahkan suka mulai berjamaah, juga subuhnya juga berjamaah gitu. Saum, saum. Ini masih banyak sih kelas 6 sampai sekarang pun dilihat kelas 6 ketika lihat mutabah masih ada yang luar biasa itu. Senin Kamis pagi latihan silat
dari pagi sampai siang. Terus sudah siang itu langsung mengaji sampai sore. Ternyata waktu ditanya anak itu saum ternyata. Masya Allah. Padahal lari jauh kuat dari Baros ke sini putar-putar. Ternyata anaknya saum. Masya Allah luar biasa. Terkuat yang orang lagi dengan Itu mau dia ikhlas. ikhlas ya nggak akan ikhlas. Dan ikhlas Ustaz. Benar sih. Jadi itu inspirasi buat kita. Inspirasi buat kita. Jadi tamparan juga kadang buat gurunya, kadang ketika anak siswanya saum itu anak tuh saum. Jadi kebawa ikutan semuanya gitu. Tapi setelah lama kelamaan, aduh anaknya saum, kita nyapun saum kan ikhlas deh ya. Jadi semua bisa banyak yang saum gitu. Alhamdulillah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ketika syaitan, ternyata syaitan itu tidak mampu menggoda orang yang ikhlas. Illa min ibadihil mukhlasin. Yang orang-orang yang diantaranya sama Allah gak bisa diganggu itu orang yang ikhlas itu ya. Penuh keikhlasan mengharap dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kayak putra putri kita, walaupun tidur malam disuruh Senin, dia mulai malamnya karena ikhlas. Bangunnya. Karena pernah dengar cerita juga ibunya dibangun sama anaknya. Ya, gitu. Banyak itu itu kejadian seperti itu. Karena sudah terbiasa. Sampai bundanya nge-WA karena pas subuh, Ustadz terima kasih anak-anak yang bangunin anak apa sampai kayak begitu gitu ya. Berkah itu tuh. Berkah. Dari mulai masuk sampai mau pulangnya pun kita berjamaah asar. Amat surat juga nggak lepas ya, pagi, sore, zikir pagi, zikir sore. Sangat kangen ya. Kangen rindu banget makanya sore-sore. Sudah siap-siap di atas. Ana tahu setiap asar biasanya kalau ada yang terlambat. Bagian yang hukum yang catat Ustaz Holid biasanya. Tapi cuma dicatat aja yang bagian menghukumnya adalah ada itu aja jangan disebutin. Rahasia pokoknya mah. Karena cuman tugasnya nyatat aja. Catat yang bagian makanya saudara juga kangen kan pasti suasana asar gitu ya. Biasanya jam 3 tuh buru-buru ngambil wudhu gitu. Ini jam berapa nih? Seru gitu. Jam 2 sudah 45 menit lagi biasanya kita udah siap-siap. Ya udah siap-siap anak-anak biasanya kalau tempat wudhu tuh udah penuh gitu kan. Dan diawali dengan sambil menunggu anak-anak al-maksurat, anak-anak ini berzikir, anak-anak mau sholat berjamaah itu kita zikir dulu. La ilaha illallah al-maliku. Soleh-solehah boleh diikutin oleh masing. Ya. Rasulullah Sadiqul Wadil Amin. Nah itu ya benar. Subhanallah. Kalau dulu mah biasanya ada yang kultum, sekarang mah jarang kultum ya. Dulu mah biasanya ada yang kultum. Oh ada kultum juga Dulu mah ada Sadolid, ada yang kultum. Sebelum kita mulai itu punya ustadz favorit biasanya ya. Sana sih di favorit. Ustadz Pandu kalau nonton boleh. Ya, adanya luar biasa Pandu. Ustadz kangen. Adanya siswa, yang kultumnya siswa, yang sholawat, sholawatnya siswa, yang mimpinnya. Bahkan ketika baca zikir itu paling terharu itu ada anak yang nangis dari awal sampai ini yang paling salah satu keajaiban yang Allah berikan itu ada tersentuh hatinya ya, tersentuh, tergetar. Ada Anda setiap everyday zikir al-maqsud. Hanya di Asia 3 bisa ngomong bahasa Inggris. Everyday ya. Everyday zikir itu mengeluarkan air mata dari awal sampai akhir. Itu kelas berapa? Oh kelas 4 sekarang. Dulu kelas 3E. Dari mulai dia kelas. Yang tahu siapa boleh komen di bawah. 3E pokoknya. Komen di bawah. Itu Ustaz. Dari mulai dia kelas 1, kelas 2, kelas 3 kalau saya lagi baca sholawat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semakin lama, semakin banyak zikir sholawat yang dibaca, dia nangis Ustaz.
Sama bundanya bilang, Bun, kalau zikir suka nangis. Kenapa nangis? Terharu. Pasti kalau kita perdalami gitu ya, jadi rindu gitu ya Rasulullah, sosok Rasulullah gitu. Apalagi ini di bulan kelahirannya yang semakin mengingatkan kita sama Rasulullah. Jadi jangan lupa Apanya? Ayah Bunda sekolahkan anaknya di Askia 3. Mari kita bergabung bersama-sama. Jangan lupa juga subscribe Askia 3 TV karena setiap harinya akan ada konten-konten menarik gitu ya buat Askia 3, buat solihah juga yang kangen apa sih gimana suasana sekolah, tetap saksikan kami. Soroli ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ustaz Agus mumpung Karena memang waktu sudah ya. alhamdulillah sudah mencukupi. Sudah cukup lah ya, nanti di next konten aja paling lah ya kita tanya. Amin, insyaallah. Makasih banyak buat Ustaz Agus, buat Ustaz Khalid juga yang sudah mampir di studio Askia 3 TV, sudah berbagi kisahnya, berbagi ceritanya. Mau ditunggu perjumpaan berikutnya, jangan bosan-bosan diwawancara di sini ya. Insyaallah ini di konten LKS gitu ya, lucunya kelakuan siswa dan PAT perkenalan Askia Teacher baru sedikit. Nanti insyaallah kedepannya banyak lah guru teacher yang sudah kangen sama solihah. Oke, quotes terakhir deh buat anak-anaknya, pesan terakhir sebelum kita tutup. Ustaz Agus dulu dong, sebelah ini dulu. Pesan aja buat anak-anaknya gimana sih? Ya. Ini yang paling utama buat soleh-solihah anak-anakku semuanya di zaman ini yang masa pandemi ini, jangan lepas dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lepas ibadah kepada Allah. Baik itu sholat fardunya, terutama sholat berjamaah, baca Al-Qur'annya, saum sunnahnya, qiyamul lailnya, dan tak lupa sedekah. Walaupun kita nggak punya uang, nggak punya makanan, jangan lupa tetap tersenyum. Quotes dari Ustaz Agus, walaupun tak punya apa-apa yang penting tetap tersenyum. Karolid dah buat pesan anak-anaknya. Pesannya untuk anak-anak, untuk ananda solihah di rumah ya, tetap semangat belajarnya walaupun kondisi seperti ini, tetap semangat di rumah belajar dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suasana seperti ini bisa berubah lagi seperti biasanya dan kita bisa berkumpul lagi di sekolah. Ya. Amin. Yang paling penting tidak boleh meninggalkan sholat 5 Ada pantun nih, ada pantun. Mana pantunnya? Pantunnya kasih beri. Ikan sepat, ikan gurame. Cakap. Telur dadar campur tahu. Cakap. Sempat gak sempat walaupun kurang rame, yang penting dapat ilmu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafal ya pantunnya ya. Bye bye.